Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Edarkan sabu, seorang narapidana ditangkap polisi. ...111 nakes terpapar COVID-19, 2 rumah sakit ditutup. Gagal panen karena musim hujan, harga cabai mahal. Mengedarkan narkoba, seorang narapidana lapas kelas 2 Merauke ditangkap polisi. Setelah dipantau selama 10 hari, polisi akhirnya menangkap Surya di Jalan Ternate, Merauke. Surya bebas berkeliaran di luar lapas padahal statusnya narapidana kasus narkoba. Polisi menemukan 2 gram sabu dari tangan narapidana ini. Di Jalan Ternate itu kita menemukan teman-teman yang pernah sama-sama memakai. Kemudian dari situ kami mendapat petunjuk dari salah satu rekannya bahwa barang yang diterima oleh yang bersangkutan, saudara inisial MHA, menerima paket pagi kemudian dibawa ke rumahnya, sehingga dari pengembangan itu kita langsung menuju ke kediaman yang bersangkutan, rumah pribadi. Di sana kita menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di daerah dapur, dimasukkan di dalam tas panci. Nah, di situ kita mengamankan barang bukti, kemudian bawa tersangka ke sini. Yang menarik bagi rekan-rekan bahwa tersangka ini adalah salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Merauke. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 112 tentang narkotika dengan hukuman maksimal penjara 20 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah rumah sakit di kota Jayapura tutup karena tenaga kesehatannya terpapar COVID-19. Rumah sakit Profita dan Rumah sakit Bayangkara menutup layanan poliklinik karena sebagian besar tenaga kesehatannya terpapar COVID-19. 36 nakes di Rumah sakit Profita dan 5 nakes di Rumah sakit Bayangkara terpapar COVID-19. Rumah sakit hanya membuka pelayanan khusus pasien gawat darurat. Dalam surat resmi yang ditujukan pada Dinas Kesehatan Kota Jayapura, rumah sakit tutup selama 14 hari sejak 14 Juli hingga 28 Juli. Kita yang atur itu, jadi orang lain tidak usah tahu lah. Kesusahan kita misalnya hanya di tenaga 45, kita jalan aja, buktinya di tenda tetap jalan. Tapi tenaganya terbatas sehingga tidak bisa menangani semua. Nah, buktinya di Poli sekarang ini pada mereka di swab, mereka isolasi, mereka start. Nah, diambil kebijakan dari tanggal seperti WA yang keluar itu. Nah itu sebenarnya WA itu kan bisa bikin orang panik, ya kan? Waduh, Profita tutup ini, ada apa? Nah itu takutnya begitu terus beritanya masuk. Ya, tapi ini luar biasa senang sekali karena datang sehingga bisa kodifikasi. Jadi mereka juga, oh berarti yang WA ini benar juga. Cuma sebenarnya jangan bocor ya. Nah, karena pelayanan tetap jalan terus, tidak boleh berhenti. Yang emergensi, laboratorium jalan terus. Akibat ada beberapa yang terpapar, macam ICU. Semua kenapa? Karena tidak ada tenaga, otomatis ICU tutup. Data Satgas COVID-19, sebanyak 111 tenaga kesehatan di Papua positif COVID-19
Terpaparnya tenaga kesehatan sebagian besar disebabkan karena ketidakjujuran pasien saat diperiksa. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tak bisa belajar virtual, seluruh siswa di SMA YPK Merauke rentan terpapar COVID-19. Untuk memastikan seluruh siswanya bebas COVID-19, pihak sekolah akan lakukan tes cepat COVID-19 pada seluruh siswa. Kepala SMA YPK Merauke, Soleman Jambor Mias, mengatakan 500 siswa akan ikut tes cepat pekan depan. Setelah itu, proses belajar tatap muka dilaksanakan sehingga orang tua tidak perlu khawatir karena anaknya telah bebas COVID-19. Juga dalam minggu ini kita akan berusaha untuk seluruh siswa yang sudah masuk ini akan mengikuti rapid test. Oh gitu. Rapid test, kita akan menyurat ke tim COVID-19 Kabupaten. Kita sekolah siapkan biaya karena dalam dana BOS ini petunjuk terakhir bisa digunakan untuk pembiayaan operasional dalam khusus COVID-19. Sehingga pertama cair kami sudah membuat bantuan kepada seluruh siswa dari sisi BAMA, beras, supermi, lain-lain. Sekarang kita usahakan untuk rapid test supaya kita bisa tahu. Kalau dalam rapid test ini kita menemui misalnya ada reaktif dan lain-lain, mungkin kita istirahat lagi dulu. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk tes cepat COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan seperti pengadaan masker, pencuci tangan, serta alat pengukur suhu tubuh akan diambil dari dana BOS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah siswanya terpapar COVID-19, sekolah akan menerapkan 2 sistem belajar secara daring dan tatap muka. Belajar secara daring khusus untuk siswa yang memiliki laptop, sedangkan siswa yang tidak memiliki laptop diwajibkan mengikuti belajar tatap muka dengan sistem ganjil genap. Wakil Kepala SMA Negeri 1 Merauke, Fatah, mengatakan sistem belajar tatap muka ganjil genap sengaja diusulkan sekolah karena melihat ketidakmampuan siswa membeli laptop dan ponsel pintar. Pendidikan SMA Negeri 1 Merauke, kita akan kombinasi proses pembelajaran, baik itu tatap muka secara terbatas ataupun melalui jarak jauh, belajar di rumah atau melalui daring. Untuk proses belajar tatap muka secara terbatas, kita nanti akan berkoordinasi dengan Satgas COVID atau pemerintah daerah, apakah ini bisa diperbolehkan. Kita sudah menyediakan segala fasilitas yang akan dibutuhkan. Kalau ini diperbolehkan, kami akan melaksanakan proses belajar tatap muka terbatas. Setiap minggu kita akan memberlakukan 1 tingkatan dengan durasi waktu selama 3 jam per sesi. Satgas COVID-19 menghimbau seluruh sekolah yang akan menggelar belajar tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, ukur suhu tubuh, jaga jarak fisik, dan wajib pakai masker. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.